Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 50311. Di sini saya ingin menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Karyadi SPD MM. Materi yang pertama ada organisasi dan manajemen. Manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen organisasi yang pertama, 1. Planning merupakan perencanaan dalam menyiapkan suatu kegiatan organisasi. Yang kedua ada lead, merupakan pengarahan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga ada controlling, merupakan mengawasi kegiatan sesuai arahan. Yang keempat ada organizing, merupakan perencanaan dan memberikan kebijakan yang efektif. Yang kelima ada motivation, merupakan pemberian motivasi agar lebih semangat dalam kegiatan. Yang keenam ada staffing, merupakan sistem untuk merekrut anggota baru. Yang ketujuh ada time management, merupakan manajemen waktu untuk menghasilkan kinerja efektif, yaitu tepat waktu. Perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dari sinilah lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. Kemudian Taylor menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management pada tahun 1911 yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Di samping itu, ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan proses atau usaha. Dan keempat adalah adanya tujuan. Perkembangan teori manajemen. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini. Dilihat dari 5 sisi, yaitu yang pertama ada dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua ada divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran lainnya. Yang ketiga ada konvergensi, yaitu menampilkan aliran dalam suatu bentuk yang sarana sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Yang keempat ada sintesis, yaitu berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Yang kelima ada proliferasi, merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Manajemen perubahan lingkungan. Pengertian perubahan merupakan sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Jenis-jenis perubahan manajemen. Yang pertama ada incremental small time, yaitu perubahan secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi. Yang kedua ada bumpy incremental change, yaitu perubahan yang cenderung mempunyai periode relatif tenang dalam meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Yang ketiga ada discontinuous change, yaitu perubahan yang ditandai dengan pergeseran cepat terhadap struktur budaya strategi secara bersamaan. Manfaat manajemen perubahan, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, menilai dan memahami kebutuhan serta dampak perubahan. Yang kedua, menyelaraskan sumber daya dalam bisnis untuk mendukung perubahan. Yang
Yang ketiga yaitu mengelola beragam biaya perubahan. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan. Yang kelima, membantu staf atau karyawan memahami proses perubahan. Lanjut dengan materi etika profesi manajemen. Etika profesi manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Dunia pengelolaan bisnis umumnya dikenal sebagai etika manajemen. Tujuannya yaitu untuk memperlakukan seluruh karyawan dan pelanggan menjadi adil. Diyakini bahwa dengan mengikuti kode moral dan etika bisnis akan membaik. Unsur-unsur etika, yang pertama ada tata nilai, kedua ada hak dan kewajiban, ketiga ada ketentuan moral, keempat ada hubungan antar manusia. Pengaruh etika atas manajer. Putusan dan tindakan para manajer dipengaruhi nilai-nilai dan norma yang dianutnya. Norma etika manajer berpengaruh terhadap tindakan dan putusan organisasi. Perilaku etis manajer berpengaruh positif terhadap tanggung jawab organisasi pada lingkungan sosial. Lanjut dengan materi menyusun perencanaan perusahaan. Perencanaan perusahaan dalam pengertian ekonomi yaitu sebuah fungsi dari manajemen terkait dengan strategi, peraturan, kebijakan, prosedur, juga program guna menjalankan suatu jenis usaha. Salah satu contoh komponen perencanaan perusahaan ialah visi dan juga misi dari sebuah usaha. Selain itu, masih ada tujuan usaha dan juga strategi untuk mencapai tujuan dari usaha itu sendiri. Tujuannya yaitu yang pertama ada action plan, yaitu tujuan pertama dari perencanaan dalam sebuah usaha. Yang kedua ada roadmap, yaitu adanya perencanaan usaha tujuannya agar fokus dari usaha tersebut tetap terjaga. Yang ketiga ada materi penjualan, yaitu adanya perencanaan usaha selanjutnya sebagai materi pendukung aktivitas penjualan. 5 langkah usaha perencanaan yang matang. Yang pertama, membuat deskripsi usaha. Yang kedua, menyusun strategi pemasaran. Yang ketiga, analisa pasar. Yang keempat, penerapan pada proses produksi dan melakukan pemantauan. Yang kelima ada perkiraan modal dan manajemen operasional. Manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis dari buku Strategi Manajemen karya Nicholas S. Majlub dan Arnold C. Hawks. Manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Manajemen puncak, tingkatan manajemen lainnya, dan bagian operasional memiliki peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategis. Semua komponen dalam perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, dan mengontrol keputusan yang telah disepakati. Hasilnya, tujuan bersama pun tercapai. Tujuan manajemen strategis. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, yaitu membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, yaitu membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh, yaitu berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Proses manajemen strategis, yang pertama ada tahap formulasi, yang kedua ada tahap implementasi, yang ketiga ada tahap evaluasi. Manfaat dalam bisnis. Penerapan manajemen strategi memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Jika saat ini perusahaan memperoleh laba 100% dibanding dengan tahun lalu, ingatlah selalu bahwa masih ada 100% lagi profit yang belum tergali. Bagaimana caranya? Yaitu harus menyusun strategi yang jitu untuk mencapai itu. Manfaat lainnya yaitu mengurangi risiko, meningkatkan keunggulan kompetitif, memiliki fokus tujuan yang jelas,
dan memaksimalkan sumber daya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.